selamat datang yang terhormat Bapak Menko dan Bapak Sesmenko. Momentum halal bihalal ini tentunya menjadi sangat berarti bagi kita semua untuk mempererat silaturahmi di antara kita, memperkuat kebersamaan dan juga saling memaafkan atas khilaf dan kekurangan di dalam interaksi kita sehari-hari. Semoga suasana Idul Fitri ini dapat terus menghadirkan semangat baru bagi kita untuk lebih solid, sinergis, dan lebih produktif di dalam mengemban tugas dan amanah besar pembangunan. Atas nama pribadi dan selaku Menteri Koordinator, sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kita semuanya. Saya tentu selama kebersamaan dengan Bapak Ibu, para sahabat sekalian, juga dalam interaksi, baik perilaku, tutur kata, mungkin ada yang kurang berkenan di hati dan pikiran Bapak Ibu semua, sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini akan terus menjadi kegiatan yang kita lakukan dari tahun ke tahun, tentunya dengan semangat saling memaafkan. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan dan semangat baru untuk melanjutkan tugas kita, membuka lembaran baru untuk pribadi, keluarga, dan kita sebagai bagian dari tim Kemenko Infrastruktur. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua, terutama yang mengawal kebijakan sekaligus juga pelaksanaan dari arus mudik dan arus balik Lebaran. Secara umum, alhamdulillah ini banyak testimoni, banyak apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat yang mengatakan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini berjalan dengan sangat baik secara umum. Tidak berlebihan ketika komentar atau testimoni itu hadir dari masyarakat yang tentunya ingin memberikan apresiasi juga kepada pemerintah yang berupaya dalam waktu yang tidak terlalu panjang, terbatas waktunya pemerintah yang relatif baru ini, tapi telah berupaya untuk pertama meyakinkan infrastruktur konektivitas itu benar-benar siap. Kalaupun ada yang rusak, segera bisa diperbaiki. Dipersiapkan alat-alat berat, material untuk menangani kalau ada jalan-jalan yang berlubang atau yang rusak. Kementerian PU tentunya berada yang terdepan dalam urusan itu. Kementerian Perhubungan ini juga bekerja dengan sangat baik, cekatan, belajar dan mengevaluasi dari pelaksanaan Nataru 2024, kemudian diperbaiki sehingga kesiapan dari berbagai moda transportasi juga lebih baik. Tentu masih ada kekurangan sana sini, tapi secara umum lebih baik, termasuk bandara, stasiun, terminal, dermaga itu juga lebih baik. Kapasitasnya dihitung benar, buffer zone terutama untuk persiapan menyeberang Merak ke Bakauheni itu juga bisa ditingkatkan kapasitasnya sehingga waktu perjalanan secara umum itu masih sesuai dengan yang kita simulasikan sejak awal. Dan tentunya tidak terlalu banyak yang mengalami kemacetan yang begitu buruk, apalagi mengakibatkan kecelakaan yang tidak terkendali. Jadi saya rasa ini semua buah dari kerja keras dan koordinasi yang baik. Kemenko Infrastruktur punya peran di sini. Jadikan ini sebagai best practice
Kalaupun ada yang masih perlu bisa kita perbaiki ke depan. Setuju semuanya? Kerjasama kita dengan Korlantas, dengan pengelola jalan tol, dan semua stakeholders yang mereka juga serius untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, alhamdulillah ini berbuah manis. Selain itu, arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto juga sebisa mungkin kita membuat biaya transportasi itu semakin terjangkau. Itulah kerja keras kita kurang lebih 1,5-2 bulan itu meyakinkan agar harga tiket pesawat utamanya ekonomi domestik itu bisa berkurang. Dan kali ini dengan intervensi dari Kementerian Keuangan bisa ditambah lagi dari waktu kita memberikan diskon pada saat Nataru. Jadi kurang lebih 13, 14, 15% harga tiket bisa kita kurangi. Kita berupaya untuk mengurangi biaya transportasi termasuk juga diskon tarif jalan tol hingga 20% di berbagai ruas. Ada lagi kereta api, kalau tidak salah hingga 25% untuk sekian puluh ribu seat atau sekian belas ribu seat begitu. Nah belum lagi mudik gratis. Ya, mudik gratis 100 ribuan lebih mudik gratis pemerintah lakukan dan dari keluarga besar Kemenko Infra juga ada yang diberangkatkan ketika itu ke 4 tujuan ya. Jadi itu semua akumulasinya adalah tata kelola atau manajemen lalu lintas yang lebih baik. Jadi saya rasa ini kita dedikasikan untuk semua dan termasuk mari kita tingkatkan koordinasi sesuai dengan nama kementerian kita, koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, banyak sekali elemen yang terlibat dalam hal itu. Jadi saya rasa ini sesuatu yang baik yang kita harus lanjutkan ke depan. Yang berikutnya, saya juga beberapa saat yang lalu sempat diundang ke sebuah forum namanya BOAO Forum for Asia, itu di Hainan, Tiongkok, sebuah forum internasional terkait ekonomi, pembangunan keberlanjutan dan tentunya juga berbicara tentang tantangan geopolitik dan apa yang terjadi di dunia hari ini. Kita tahu kebijakan Presiden Amerika Donald Trump yang kemudian menginisiasi perang tarif, perang dagang, ini bukan sesuatu yang enteng-enteng. Tapi ini menjadi tantangan bagi kita, Indonesia dan juga tentunya negara-negara lain di dunia. Kita harus kawal betul, kita harus ikuti betul, mudah-mudahan hadir kebijakan-kebijakan yang bisa tetap menyelamatkan ekonomi kita. Sektor ekspor kita pasti akan sangat terdampak. Dan kita tahu untuk mengejar pertumbuhan yang tinggi, mengejar PDB yang lebih besar lagi, selalu ada komponen ekspor yang tidak bisa dikesampingkan. Ada komponen investasi yang juga sangat signifikan. Ditambah tentunya komponen government spending, belanja pemerintah, dan domestic consumption atau konsumsi rumah tangga, daya beli rakyat. Nah, ini semua harus benar-benar kita jaga. Kemenko Infra memang tidak secara langsung mengelola kebijakan ekonomi, tapi ingat, dukungan infrastruktur ini sangat berarti bagi ekonomi, masa depan ekonomi kita. Jadi, kita tidak boleh berhenti untuk terus berpikir, berinovasi, bagaimana program-program infrastruktur juga bisa terus dilakukan. Yang berjalan dilanjutkan, diselesaikan, yang besar-besar yang perlu kita persiapkan dengan matang itu juga terus kita carikan dari mana sumber anggarannya. Ini bisa datang dari dalam, dari luar negeri dengan berbagai skema dan mekanisme. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan saya, selain saya memberikan keynote speech di forum tersebut, saya bertemu dengan beberapa elemen, termasuk ada pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok dan jajaran kabinet di sana, termasuk juga bertemu dengan kalangan dunia usaha. Ya. Di situ saya melihat, merasakan bahwa sebetulnya mereka juga tertarik untuk berinvestasi ke Indonesia. Mereka tertarik untuk mengetahui proyek-proyek infrastruktur apa saja yang akan dibangun dalam 5 tahun ke depan ini. Khususnya yang membutuhkan teknologi dan capital, modal yang juga besar.
baik di bidang perumahan, di bidang infrastruktur dasar. Kita juga sampaikan kita ingin membangun tanggul laut yang bisa menyelamatkan masyarakat di pesisir utara Jawa. Kita ingin melanjutkan pembangunan konektivitas dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, misalnya di Batang dan di tempat-tempat lain yang juga membutuhkan masuknya investasi dan keberlanjutan serta kepastian hukum dan ekosistem lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendeknya adalah sebetulnya Indonesia masih menjadi destinasi yang baik. Indonesia diharapkan bisa menjadi mesin pertumbuhan di Asia Tenggara yang berkontribusi juga pada akhirnya untuk dunia. Dan disinilah kita perlu kembangkan terus kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu saya berpesan kepada Pak Sesmenko, para deputi, kita terus kawal program-program termasuk kerjasama-kerjasama yang perlu kita kembangkan ke depan. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga atas kerja kerasnya selama ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.